Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Yang sangat saya muliakan hadirin wal hadirat, semoga oleh Allah senantiasa dikaruniakan sehat wal afiah. Alhamdulillah, kali ini kita akan membahas amaliyah kita yang kita terima dari para kiai, para guru kita, yakni seputar amaliyah merawat orang yang akan wafat, sesudah wafat, lalu kemudian setelah dimakamkan. Biasanya kita awali dari dalilnya. Ada hadis riwayat Imam Abu Dawud, riwayat Imam An-Nasai, riwayat Imam Ibn Hibban. Nabi bersabda, "Iqra'u ala mautakum Yasin." Bacakan surat Yasin di dekat orang yang akan wafat. Jadi hadis ini dalil tuntunan bagi ulama kita. Kalau ada orang yang sudah, bahasa Arabnya disebut sakratul maut, sudah hampir wafat. Bahasa Maduranya apa itu? Para wafat, hampir akan wafat atau sakratul maut. Dulu abah saya maupun juga beberapa kerabat lain sebelum wafat, kenapa kok dibacakan Yasin? Ya karena memang Nabi menyuruh, Nabi memerintahkan orang dalam proses kematiannya adalah dibacakan Yasin. Pertanyaannya adalah kenapa surat Yasin? Ini kelanjutannya. Imam Ahmad bin Hanbal, beliau meriwayatkan bahwa ada seorang sahabat ini bernama Ghudayf bin Haris As-Sumali. Ketika beliau ini akan wafat, ketika akan meninggal, lalu dijenguk. Esanda caponreng Madura, kata orang Madura, dijenguk oleh beberapa kalangan tabi'in. Lalu Ghudayf ini minta, "Hal minkum ahadun yaqra'u Yasin?" Adakah di antara kalian yang mau membacakan surat Yasin di wafat sebelum menjelang wafatnya? Lalu ada seorang tabi'in bernama Saleh bin Shureh. Beliau membacakan Yasin tidak lama sampai 40 ayat. Ini langsung wafat. Kalau di kalangan kita mungkin sampai khatam 2 kali Yasin, kadang khatam 5 kali belum wafat. Tetap terus dibacakan ketika nafas sudah berat, ketika mata sudah terpejam, ketika mulut sudah terbungkam, sudah tidak sadarkan diri, maka dibacakan Yasin. Dibacakan Yasin. Kenapa? Nah ini, karena ada riwayat dari ulama salaf, idza quri'at indal mayyit khuffifa anhu biha. Kalau ada orang yang akan menjalani proses kematian, lalu dibacakan surat Yasin, maka proses keluarnya ruh akan mudah. Proses ketariknya ruh akan gampang. Jadi sudah benar apa yang kita amalkan dari dulu, apa yang sudah kita terima dari para guru-guru kita, untuk kemudian membaca surat Yasin sebelum orang yang akan meninggal dunia. Sekali lagi ada dasar dan ada tuntunannya. Allahumma shalli ala Muhammad. Monggo salawatan dulu. Salatullah salamullah ala Taha. Salatullah salamullah
sholli ala Muhammad. Kedua, kalau sudah wafat, kalau sudah meninggal dunia, biasanya kan kalau sudah meninggal dunia kan Pak Mutin menyiapkan kain kafan, menyiapkan tempat mandi, ada yang menggali kuburan. Sekarang yang terbaru Pak, ada aturan itu di kota ya. Di kota, saya belum tahu kalau seperti di Madura, aturannya itu dokter memberi surat keterangan meninggal. Dokter memberi surat keterangan meninggal setelah 4 jam. Setelah 4 jam baru. Jadi misalnya meninggalnya jam 6, jam 7, 8, 9, 10, dokter baru membuat surat keterangan meninggal. Kalau di Surabaya, surat keterangan meninggal itu untuk menggali kuburan. Karena di Surabaya menggali kuburan harus ada surat. Kalau tidak ada surat, tidak digalikan. Khususnya di daerah Keputih, di makam umum. Tapi kalau di Madura mungkin tidak seribet itu Pak, tidak. Sepertinya lebih enak yang model Madura, yang ketika meninggal seperti biasa. Lalu kemudian setelah itu kata Sayyidina Umar ini, uhduru amwatakum, kalau ada orang yang mau mati, tunggui. Jadi jangan biarkan orang mau meninggal itu dibiarkan sendiri. Ditunggu, berada di dekatnya. Ketika nafasnya sudah berat, lalu baca la ilaha illallah. Biasanya kalau di sebagian kita itu ada yang disingkat, nyebut Pak Allah, Allah, nyebut ya. Nah, tapi jangan sampai dikencengin, nyebut Pak, akhirnya yang mau mati keliru ngomong, but gitu, karena yang diteriakkan itu nyebut, dikira but itu Pak Budi gitu. Jadi pelan-pelan, kalau membisikkan orang yang akan meninggal itu pelan-pelan. Kata orang Madura, alaunan, nyebut Allah, la ilaha illallah gitu. Jangan dibentak Pak. Orang yang meninggal itu jangan dibentak. Kenapa? Telinganya orang yang akan wafat itu normal. Meskipun matanya terpejam, mulutnya terbuka, tapi telinganya normal. Saya pernah dalam situasi seperti itu Pak. Tapi bukan berarti mau mati, bukan ya. Saya dulu pernah dioperasi itu dibius total. Dibius total kan tidak ingat. Setelah bius total, saya dimasukkan ke ruang yang namanya ruang pemulihan. Ketika hampir mau siuman, mau sembuh, mau sadar, dokter itu bilang ke istri, Bu, ini suaminya ditunggui, suaminya dijaga. Saya saat itu mendengar Pak, dokter bilang seperti itu, mendengar. Tapi tangan saya tidak bisa bergerak, mata mau melihat tidak bisa. Ya Allah, saya terkejut, tapi daya ingat saya masih berfungsi. Ya Allah, jangan-jangan saya berada dalam kondisi sakratul maut. Tapi setelah itu perlahan-perlahan terus sadar. Berarti alhamdulillah masih hidup lagi Pak. Jadi nanti akan ada situasi seperti itu. Situasi mata tidak bisa terbuka, sekujur tubuh tidak bisa bergerak, mau teriak tidak mampu, tapi telinga mendengar. Nah, makanya ketika orang yang mau meninggal, istri yang sedang nangis itu disuruh pindah. Epakon nyingga kata orang Madura, sementara yang nangisan, yang menjerit itu dipindah tempatnya. Yang berada di dekat orang yang akan wafat itu yang tegar-tegar.
Ini kok tegang semua, ini kenapa? Apa karena sedang membayangkan, Pak? Saya doakan yang hadir semoga sehatul afiat panjang umur. Doanya kencang sekali karena memang tidak mau menghadapi situasi seperti itu ya. Wa aghmidu a'yunahum idza matu, setelah dibacakan la ilaha illallah, setelah dibacakan Allah Allah, maka kemudian tutup matanya kalau sudah meninggal. Ini bagaimana kadang kita menjumpai ada orang wafat itu tidak diketahui, tiba-tiba sudah meninggal, permisi matanya melotot, maduranya melerok, Pak. Melerok itu melotot, itu ada ilmunya. Bagaimana ilmunya? Mayitnya diterlentangkan, dibujurkan, mayitnya diluruskan, lalu jempol kakinya ditarik bersamaan. Ditarik bersamaan, biasanya matanya langsung terpejam. Itu penjelasan ada di dalam kitab itu apa namanya? Safinatun Najah. Itu keterangan Syekh Nawawi Al-Bantani begitu. Jadi di jempol kaki ini kayak ada rolling door ke mata, begitu ditarik langsung merem. Jadi kalau panjenengan punya pintu rolling door, kalau ditarik kan kemudian ketutup. Bagaimana kalau selain mata, misalnya kaki? Nah, jenazah itu kalau kakinya biasanya apa namanya? Kakinya itu tertekuk atau tangannya kena tekuk. Kena tekuk itu bahasa Maduranya nopo? Melekok ya. Itu caranya pakai teh tubruk. Jadi teh tubruk enggak usah gula. Kalau pakai gula nanti diminum sama yang hidup ya. Ini teh tubruk dipanaskan, setelah itu diambil handuk, tapi jangan panas-panas ketika hangat itu. Ketika sudah hangat, lalu handuknya diletakkan di tangannya mayit, dipijat pelan-pelan, diluruskan pelan-pelan, nanti bisa lurus itu. Tapi jangan, kalau sudah mentok tidak bisa, jangan dipaksakan, Pak. Kalau dipaksa kretek gitu, andaikan mayitnya bisa ngomong, Pak, marah-marah itu mayitnya, Pak. Awas kayak sampean, awas nanti malam sampean ya. Jadi jangan, kalau kira-kira tidak bisa, jangan dipaksa. Jangan dipaksa, takut sama mayitnya ini didatangi nanti. Lalu setelah meninggal, waqra'u indahumul Qur'an, lalu bacakan Quran di dekatnya. Nah, ini dalil dari Sayyidina Umar bahwa kalau ada orang sudah meninggal, tetap boleh dibacakan Yasin, tetap boleh dibacakan Quran, tetap boleh dibacakan ayat-ayat dzikir, ayat-ayat Quran maupun dzikir, meskipun belum disucikan, meskipun belum dimandikan. Sebab ada sebagian di masyarakat kita, kalau belum dimandikan jangan dibacakan Quran. Nah, ini ternyata dalam riwayat Sayyidina Umar tidak harus menunggu dimandikan. Kemarin ketika mertua saya meninggal, itu anak-anak saya suruh baca Quran. Cucunya yang membaca Al-Quran. Sebab kalau orang lain yang baca, Pak, kalau orang lain itu paling sebentar, tidak lama. Tapi kalau anak yang membaca, cucu yang membaca, keluarga sendiri yang membaca, itu akan lebih lama membaca Al-Quran di dekat orang yang wafat. Karena tegang semuanya, supaya tidak tegang kita baca sholawat dulu. Tawassalna bismillah hadi Rasulillah wa kulli
Allah salamullah Setelah kita meletakkan jenazah ini di makam ini, mulai di pemakaman, setelah meletakkan ke kuburan, ke liang lahat, bagaimana riwayat mengantar jenazah itu, Pak? Jadi ketika mengantar jenazah meletakkan ke tanah, itu ada dua riwayat. Pertama, riwayat jenazah diturunkan dari selatan, disulurkan. Tapi cara itu sulit, Pak, berat. Maka menggunakan riwayat yang kedua yang biasa, yang dari atas lalu diserahkan ke bawah. Itu lebih gampang, tidak terlalu berat. Kalau dari selatan, kata orang Madura, ilur sulur nih kan. Ilur sulur atau di bahasa Indonesianya apa itu? Dijulurkan dari selatan itu mengalami kesulitan, sehingga langsung yang dari depan saja untuk kemudian diturunkan. Nah, setelah diletakkan di liang lahat, kata Sayyidina Umar, lepaskan pipi saya dari kain kafan itu, tempelkan ke tanah. Ini kata Sayyidina Umar, idza wada'tumuni fi lahdi fa'afdu bi khaddi ilal ard. Tempelkan pipi ini ke tanah. Makanya ada istilah dari tanah kembali ke tanah. Kita ini oleh Allah diciptakan dari tanah. Apa buktinya tanah? Reket itu, Pak, kalau kita begini kan, itu kan tanah. Ini menunjukkan kita memang terbuat dari tanah. Meskipun kuning orangnya, Pak, kalau diginikan, Pak, itu ada reketnya. Apalagi yang seperti kita yang hitam manis begini nih, Pak, ya. Manisnya hilang, ya tinggal hitamnya. Nah, jadi diletakkan ke tanah, kembali ke tanah. Makanya di makam itu ada semacam bantalan yang terbuat dari tanah yang ditempelkan ke pipi. Itu riwayat dari Sayyidina Umar. Lalu bagaimana dengan tali pengikat kain kafan? Bahasa Indonesianya apa? Tali pengikat kain kafan. Tali pocong. Apakah tali pocong itu dilepas? Betul, ini riwayatnya. Kita nerima riwayat dari beberapa tabi'in, dari Amir bin Luqman, dari Juwaibir, dari Hasan al-Basri, Muhammad bin Sirin. Mereka ini menganjurkan ketika di liang lahat agar tali yang mengikat itu dilepas, tali pocong itu dilepas. Cuma ini terjadi perbedaan antara kita dengan saudara kita yang lain. Kita sebut saja Muhammadiyah. Muhammadiyah itu tali pocong tidak dilepas. Jadi kalau panjenengan datang ke pemakaman di Surabaya, kalau panjenengan ikut memakamkan orang, kok tali pocongnya tidak dilepas, kemungkinan besar adalah dari organisasi kita yang lain. Kalau NU, kalau kiai-kiai kita itu dilepas, Pak. Mulai dari yang atas, yang bawah, ini anjurannya adalah dilepas. Tapi andaikan tidak dilepas, tidak sampai haram. Hanya anjuran saja, hanya anjuran ketika kemudian
di makam. Nah, di lingkungan kita ini Pak, kalau ada orang meninggal malam Jumat Manis, malam Jumat Legi, itu kuburannya ada yang ditunggu sampai seminggu. Kenapa? Khawatir tali pocongnya ini ada yang mencuri, Pak. Ada yang mencuri. Tapi saya tidak tahu itu betul atau tidak. Macam-macam itu mitosnya. Tetapi yang jelas di kitab-kitab fikih kita itu ada keterangan, ada istilah an-nabbash. An-nabbash itu pencuri kain kafan, itu ada di kitab fikih. Jadi di kitab fikih itu orang yang mencuri kain kafannya mayit itu tetap dihitung sebagai bentuk pencurian. Ada di penjelasan kitab Muhadzab misalnya dan lain sebagainya. Kemudian ini kok jadi tegang lagi Pak kalau bahas tali pocong, padahal belum membahas tali pocong perawan. Saya doakan yang sehat, semoga yang hadir sehat walafiat semua. Jadi intinya sekali lagi dilepas, tetapi tidak sampai wajib. Apakah betul kalau tidak dilepas kemudian jadi hantu pocong? Betul apa tidak, Pak? Betul apa enggak, Bu? Jadi memang ada anggapan kalau tidak dilepas itu jadi hantu pocong. Yang benar tidak seperti itu. Meskipun dulu saya pernah itu di kampung itu pernah mengalami itu. Jadi tidak dilepas, akhirnya rame sekampung itu. Ada istilah hantu pocong karena pocongnya tidak dilepas. Lalu ada seorang kiai yang tidak tahu saya bagaimana caranya, kemudian oleh Allah yang semacam itu dihilangkan. Tapi intinya kalau kita sedang mendapat ujian seperti itu, kalau di hadis-hadis itu membaca membaca Qul a'udzu birabbil falaq sama Qul a'udzu birabbin nas. Juga 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Jadi mulai dari ini Amanar Rasul sampai yang terakhir. Niku insyaallah oleh Allah akan diberi pertolongan untuk dijauhkan dari gangguan-gangguan, dari godaan-godaan makhluk dari alam lain. Allahumma sholli ala Muhammad. Supaya tidak tegang bahas ini terus, selanjutnya adalah azan di kuburan. Panjenengan kalau ada orang meninggal di kuburannya diazani apa enggak, Pak? Diazani, Bahkan azan di kuburan ini menjadi tanda-tanda mayitnya itu NU apa bukan? Kalau diazani berarti NU, kalau tidak diazani Muhammadiyah. Itu di kota itu sampai menjadi identitas, sampai khas. Dari mana amalan ijtihad ini? Ini riwayatnya, Pak. Jadi dulu ada seorang ulama ahli hadis namanya Imam Al-Hamawi namanya. Imam Al-Hamawi ini ketika hidup beliau itu pernah berfatwa kalau ada anak lahir ke dunia kan diadzani. Maka ketika dia keluar dari dunia juga diadzani. Jadi beliau saat itu berijtihad pendapat semacam itu. Begitu beliau wafat sama murid-muridnya diadzani, Pak. Ini ulama Suriah ya, ulama Damaskus Suriah. Jadi saat itu beliau sudah diazani, akhirnya nyebar ini, Pak. Nyebar kemana-mana sampai ke negeri kita di Indonesia. Sementara ada ulama kita namanya Syekh Ibnu Hajar maksud saya.
Ibnu Hajar tidak sependapat. Ibnu Hajar tidak setuju dengan adzan di kuburan itu. Jadi orang yang tidak mengadzani di kuburan itu tidak mesti Muhammadiyah. Jadi terkadang sama-sama NU-nya, tetapi ikut pendapatnya Imam Ibnu Hajar. Tetapi kalau kebanyakan kiai kita itu biasa diadzani. Guru-guru saya dulu ketika meninggal diadzani. Ketika umi saya meninggal, saya adzani. Nah, cuma ketika adzan itu, ketika iqomah, ketika iqomah itu kan ada qad qomatis shalah. Itu di beberapa daerah diganti, Pak. Diganti qad qomatil qiyamah. Qad qomatil qiyamah. Jadi saat itu saya yang mengiqomah di kuburan umi saya, tetap saya membaca qad qomatis shalah, bukan qad qomatil qiyamah. Setelah saya mengadzani, saya ditanya, ini bagaimana di satu daerah itu bukan qad qomatis shalah tetapi qad qomatil qiyamah karena dia mati. Sementara ada riwayat hadis, man mata faqad qomat qiyamatuh. Kalau ada orang meninggal, maka dia mengalami kiamat di dalam hidupnya. Maka saya jawab, saat itu keputusan Bahthul Masail, para kiai-kiai kita membahas di Pondok Ihyaul Ulum Gresik, itu tidak boleh diubah. Jadi adzan dan iqomah itu satu paket, tidak boleh diganti. Sama seperti alasannya kan begini, orang mati itu kan tidak bisa sholat, masa qad qomatis sholat? Nah, kita jawab, orang yang sedang lahir, anak yang lahir itu kan diadzani dan iqomah, tetap kan qad qomatis sholat. Nyatanya anak itu kan tidak bisa sholat. Nah, jadi ini adzan dan iqomah itu satu paket, tidak bisa diganti. Itu keputusan para kiai kita. Tapi kalau ada sedang pemakaman, Pak, sedang ada pemakaman, lalu Pak Mudhinnya qad qomatil qiyamah, ya jangan dimarahi, Pak. Jangan geger di kuburan. Khawatir kalau gegeran di kuburan gara-gara qad qomatis shalah atau qad qomatil qiyamah, terus gegerannya itu rame, Pak. Nanti kasihan mayitnya, Pak. Enggak dikubur-kubur, nanti kan mayitnya protes. Arah pemiramid dok ya atas. Ini kok rame terus di atas. Akhirnya kan nggak jadi pemakaman itu, Pak. Jadi kita tidak selayaknya gegeran atau tukaran ketika sedang pemakaman. Tetapi intinya kita menyampaikan bahwa tidak boleh diganti, tetap dibaca qad qomatis shalah. Tapi kadang yang menyuruh qad qomatil qiyamah itu juga kiai, tapi intinya kita mengikuti Bahthul Masail yang tidak mengganti. Saya tidak tahu kalau di sini qad qomatis shalah atau qad qomatil qiyamah. Kita ikuti yang qad qomatis shalah saja, yang sudah lumrah diamalkan oleh para kiai dan guru-guru kita. Kemudian berikutnya talqin ini, Pak. Talqin ini juga sama menjadi identitas. Jadi kalau tidak ditalqin, oh benireng NU ini bukan orang NU ini. Jadi saat itu beberapa kali pemakaman, Pak, hampir semua guru-guru kita, para kiai kita di Indonesia ini menjalankan talqin di kuburan itu karena ini. Jadi ada riwayat yang kita terima baik dari para imam kita yang awalnya itu adalah bersumber dari hadis riwayat Imam Tabrani. Kemudian dalam riwayat ini kita terima bahwa Imam Ahmad tidak mempermasalahkan adanya talqin. Kemudian ulama dulu di Madinah sama-sama mengamalkan talqin, dan beberapa ulama kita yang lain.
Kenapa kok kemudian dianjurkan untuk membacakan talqin? Karena ini, Pak. Talqin itu adalah bagian dari kita mendoakan yang terdapat di dalam hadis Nabi. Nah, ini dalil yang memperkuat terkait dengan talqin. Nabi dijelaskan dalam hadis ini dalam riwayat Abu Dawud, setelah Nabi memakamkan sahabat, Nabi berdiri di dekat makam, lalu Nabi bersabda, "Istaghfiru li akhikum." Mintakan ampunan, doakan untuk saudara kalian yang baru meninggal. Saat itu yang wafat adalah Utsman bin Maz'un. Bukan yang Sayyidina Utsman, bukan, tapi Utsman bin Maz'un. Utsman bin Maz'un ini disebut sebagai sahabat yang pertama wafat di Madinah dan sahabat pertama yang dikubur di makam Baqi. Nah, lalu ini, mintakan ketetapan iman untuk saudaramu, fa innahul ana yus'al, karena saat ini dia dikuburnya sedang ditanya oleh malaikat Munkar Nakir. Jadi supaya kita menghadapi malaikat itu tidak takut, Pak, maka dituntun, wahai Abdullah misalnya, atau siapalah namanya itu, Pak, nanti kalau ada datang malaikat kepadamu, kamu jangan takut. Kamu hambanya Allah, malaikat ini juga hambanya Allah, sama-sama hamba Allah. Jangan takut. Maduranya, cek takut, cek kebatir pada makhluk Allah, sama-sama ciptaan Allah. Kalau dia nanti tanya kepadamu siapa Tuhanmu, kamu sebut Tuhanku adalah Allah, Pangeran Pulau adalah Allah. Nah, itu namanya minta keteguhan iman. Oke, jadi sekali lagi, di antara kita nanti akan mengalami itu, Pak. Lalu kemudian ini yang menjadi beberapa dalil dan menjadi sumber amalan kita yang kita amalkan hari ini. Saya tanya, Pak, untuk urusan masuk ke alam kubur, jenengan pengin cepat-cepat atau belakangan? Yang belum kawin jawabnya belakangan nih. Kalau dimasukkan ke liang lahat, pengin cepat-cepat apa paling belakang? Kalau paling belakang, yang lain meninggal, tinggal Anda sendirian nanti. Nanti mandinya mandi sendiri, kafanan sendiri, berangkat ke kuburan juga sendiri. Enak yang mana? Lebih nyaman Kim begitu? Tengah-tengah nanti. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi intinya sekali lagi, apa yang menjadi amalan kita seputar kematian sudah memiliki dalil dan memiliki riwayat. Terakhir, kalau di kampung dengan yang di kota, Pak, ini saya masih senang dengan yang di kampung. Kenapa? Kalau di kampung masih sesuai hadis ini. Jadi di hadis ini disebutkan, kata Ummi Atiyah ini ibu mutin zaman sekarang. Kata beliau, nuhina anittiba'il janais walam yu'zam alaina. Dulu kami sahabat perempuan itu oleh Nabi dilarang untuk tidak mengantar ke pemakaman. Tetapi pelarangan itu tidak secara tegas, artinya makruh. Tapi kalau di desa, di kampung masih kuat, perempuan itu tidak ikut ke pemakaman. Tapi kalau di kota, Pak, kalau di kota itu justru yang banyak yang perempuan. Saya pernah beberapa kali ikut ke pemakaman itu. Jadi misalnya yang mengantar 5 mobil, yang laki-laki paling 2 mobil, yang 3 mobil perempuan semua. Nah, ini kalau di kota ini ikut pendapat yang tidak menghiraukan makruh. Ya, tapi kalau perempuan tidak ikut, jadi sepi kuburan itu, Pak. Karena justru yang banyak yang perempuan. Ketika saya tanya, kenapa ini ibu-ibu di kota kok ikut ke pemakaman? Saya lihat di TV. Nah, jadi orang Surabaya ini dalilnya pakai TV, Pak. Jadi
Jadi di Jakarta itu kan kalau ada sinetron itu ya, kalau ada sinetron terus dikubur, itu kan yang duduk di sekeliling kuburan kan perempuan-perempuan yang memakai kerudung hitam, baju hitam, gitu. Nah, dalilnya pakai TV. Jadi sekarang di kota itu dalilnya Ustadz kalah dengan dalil TV, Pak. Tapi kalau di Madura alhamdulillah masih memegang kuat. Kenapa perempuan kok makruh? Karena perempuan itu biasanya tidak kuat, geblak biasanya. Kalau semaput di kuburan bahaya, Pak. Banyak yang megangin nanti, Pak. Kan di kuburan itu. Kecuali kalau di sekelilingnya itu adalah keluarganya, ya, keluarganya sendiri. Jadi diupayakan betul. Kalau pengen melihat sekarang gampang, Pak. Kalau pengen lihat tinggal di videoin sekarang ini, tinggal direkam, dikirim nanti sudah bisa. Ya. Jadi alhamdulillah di Madura, di kiai-kiai kita, di beberapa pesantren, alhamdulillah beberapa prinsip masih dipegang teguh untuk dijaga. Ya. Tetapi beberapa hal lain karena memang satu alasan tertentu, tetapi yang terpenting bukan sesuatu yang sampai yang diharamkan. Sekali lagi saya doakan semoga yang hadir oleh Allah diberikan sehat walafiat, panjang umur. Ini yang aminnya paling kenceng, ini yang belum kawin ini. Kalau yang sudah kawin ini santai-santai. Allahumma sholli ala Muhammad. Pada intinya dari saya cukup sekian. Dan kita akhiri karena sudah cukup malam. Kita akhiri, semoga Allah memberi keberkahan kepada kita semuanya, anak cucu kita, dan juga semua kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Amin. Al-Fatihah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.